Halo, apa suara saya terdengar? Dengar, dengar, Ya, dengar, dengar. Jadi saya di sini akan mempresentasikan soal permutasi yang di nomor 2. Jadi soalnya ada intinya itu ada 40 soal yang jawabannya true atau false dan 17 diantaranya adalah true. Ada kalau semua soal itu bisa secara acak, ada berapa kunci jawaban yang mungkin. Jadi karena ini sudah jelas kalau dari 40 kita memilih 17. Jadi dari 40 soal kita memilih 17 soal memiliki jawaban true. Dan di sini akan kita gunakan permutasi karena urutan bagaimana 17 pertanyaan itu dipilih tidak berpengaruh kepada hitungannya. Jadi kita punya 40 pilih 17, yaitu 40 faktorial per 17 faktorial dikalikan 23 faktorial. Jadi ada sekitar 80 miliar cara untuk menyusun kunci jawaban. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya lanjut. Oke, selanjutnya saya akan bahas soal teorema binomial, yaitu yang nomor 2. Gunakan teorema binomial untuk mencari ekspansi dari P plus Q per 4. Oke, yang pertama kita pakai rumus teorema binomial yang A plus B pangkat N sama dengan kombinasi 0 dikali A pangkat N ditambah kombinasi 1 kali A pangkat N 1 kali B tidak 1, terus ditambah kombinasi 2 dikali A pangkat M 2 kali B pangkat 2 ditambah M kombinasi R dikali A pangkat M R dikali B pangkat R, terus yang terakhir ditambah N kombinasi N dikali B pangkat R. Habis kita substitusi nilainya, A-nya itu sama dengan P dan B-nya itu sama dengan Q dan N-nya itu sama dengan 4. Nanti bakal ketemu 4 kombinasi 0 kali P pangkat 4 ditambah 4 kombinasi 1 dikali P pangkat 3 kali Q pangkat 1 ditambah 4 kombinasi 2 dikali P pangkat 2 kali Q pangkat 2 ditambah 4 kombinasi 3 dikali P pangkat 1 kali Q pangkat 3 dan ditambah 4 kombinasi 4 kali Q pangkat 4. Nanti bakal ketemu hasilnya itu P plus Q pangkat 1 sama dengan P pangkat 4 ditambah 4 P pangkat 3 dikali Q ditambah 6 P kuadrat Q kuadrat ditambah 4 P Q pangkat 3 dan ditambah Q pangkat 4. Mungkin dari saya sekian, sudah lanjut ke materi selanjutnya. Saya lihat sini. Baik, total suara saya terdengar dengan jelas. Dengar, dengar. Oke, jadi sini saya akan bahas yang nomor 1. Soalnya ada tunjukkan bahwa setiap kali 25 perempuan dan 25 laki-laki duduk di sebuah meja bulat, terdapat setidaknya satu orang yang kedua tetangganya kanan kirinya laki-laki. Pembahasannya pertama-tama kita anu beri nomor pada kursi di sekeliling meja tadi dari 1 sampai 50 sehingga dapat 25 kursi bernomor ganjil dan 25 kursi bernomor genap. Ingat bahwa 25 tidak 20 50 tadi sebenarnya dengan nomor 1. Nah, perhatikan bahwa jika terdapat setidaknya satu orang yang kedua tangganya laki-laki, maka terdapat dua laki-laki yang duduk di dua kursi ganjil pilotan atau dua kursi genap pilotan. Nah, pertama kita lihat ya dari yang ganjilnya dulu. Supaya tidak ada laki-laki yang menduduki kursi ganjil pilotan, maka kursi bernomor ganjil paling banyak diduduki 12 laki-laki. Misal kalau kursi ganjil pertama laki-laki, berarti kursi ganjil kedua ada, kursi ganjil ketiga, ya, sebenarnya sampai dua kursi ganjil ke 23, ya, itu diduduki laki-laki. Kursi ganjil ke-24 tidak. Nah, kursi ganjil ke-25 ini tidak bisa
lagi karena itu bisa apa lanjutnya kan balik satu lagi jadi paling banyak 12 ya. Terus kalau kursi ganjilnya itu duduki paling paling banyak 12, maka masih ada 13 yang harus menduduki kursi genap. Sedangkan paling banyak juga sama tadi kan 12. Nah, dengan demikian terdapat dua laki-laki yang menduduki dua kursi genap berurutan dan siapa yang duduk di antara akan berseberangan dengan dua laki-laki. Gitu, terima kasih. Apakah ada yang dinyatakan atau kurang jelas? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya, Halo, apakah suara saya terdengar juga? dengar, dengar, Bang. Jadi saya di sini ingin membahas soal nomor satu. Buatlah algoritma menghitung nilai faktoral bilangan n. Jadi di dari main fungsinya kita pertama-tama kita deklarasi n, kemudian membaca input dari user, kemudian kita print faktorial n. Faktorial n itu sudah dijelaskan di awal sebenarnya. Fungsi faktorial n itu algoritmanya itu mengecek apakah bilangan n itu sama sama dengan satu tidak. Jika tidak sama dengan satu, maka kita mengembalikan nilai n, kemudian dikalikan dengan faktorial dari n min satu. Kalau n-nya sama dengan satu, maka kita mengembalikan nilai satu. Contohnya, jika saya mengambil nilai n 3, maka di sininya ini kan faktorial n, faktorial 3. Kita cek apakah 3 ini tidak sama dengan satu atau tidak. Karena tidak sama dengan satu, maka kita mengembalikan nilai 3, kemudian dikali dengan faktorial dari n min satu, faktorial dari 2. Apakah 2 itu sama dengan satu tidak? Karena 2 itu tidak sama dengan satu, maka kita mengembalikan nilai 2. Dan kemudian terakhir adalah faktorial dari n min satu. N min satunya tadi kan n-nya 2 dan kurangi satu jadinya satu. Karena n-nya itu sama dengan satu, maka masuk ke pernyataan ini dan mengembalikan nilai satu. Jadi nilainya adalah 6. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan ke kelompok